Ya, selamat datang teman-teman semuanya, saudaraku yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Kak Setiawati, Kak Elim, Kak Nismar, Kak Viola. Alhamdulillah, selamat datang ya. Insyaallah kita mulai sebentar lagi sambil menunggu saudara kita bergabung di channel ini. Waalaikumsalam Kak Rupi, Kak Tini. Selamat datang saudaraku semuanya, ahli surga yang soleh-solehah, yang luar biasa. Ini manusia-manusia terbaik ya yang berkumpul di sini insyaallah. Waalaikumsalam Kak H. Ini H singkatan dari haji ya. Alhamdulillah. Selamat datang saudaraku. Waalaikumsalam Kak Fiona, Kak Nadila, Kak Amia. Masih tetap semangat ya teman-teman di dalam menjemput setiap anugerah terindah dari Allah Azza wa Jalla. Sinyal bisa dikondisikan. Kondisinya aman, lancar. Di sini baru terang hujan ya. Tadi baru hujan, mudah-mudahan sinyalnya bersahabat. Tidak ngajak perang dunia ketiga. Mudah-mudahan ya. Jika memang putus-putus, ya sabar, ini ujian. Hidup tidak lepas dari ujian. Waalaikumsalam Kak Inung. Kak Martini, terima kasih ya. Aman ya. Oke, Alhamdulillah. Kondisi hati bagaimana teman-teman? Aman kondisi hati? Sudah mulai merasakan kebahagiaan? Atau masih galau, masih sedih? Siapa di sini yang masih galau, masih sedih? Masa sih sedih terus? Kapan bahagianya? Hidup terlalu singkat, woi. Hidup terlalu singkat untuk diisi dengan kesedihan, teman-teman ya. Rugi banget kalau kita sedih terus. Teman-teman berhak bahagia ya. Ya, teman-teman curhat, jangan disimpan sendiri ya. Sedihnya kenapa? Galaunya kenapa? Sedih galau itu bukan karena kurang uang, tetapi karena kurang iman ya. Kegalauan kita bukan karena kurang piknik, tapi jauh dari Allah gitu. Nah, saya ada berita gembira teman-teman. Siapa di sini yang punya hutang? Ya, saya baru saja menulis sebuah buku yang insya Allah ya, berdasarkan pengalaman. Yuk teman-teman, yang punya hutang, yang galau karena hutang siapa? Yang ingin lunas dalam waktu 99 hari. Saya menulis buku, ya, lunas hutang 9 langkah ya. Ada 9 langkah lunas hutang dalam waktu 99 hari. Bukan hanya sekedar teori, tetapi kombinasi ikhtiar bumi langit. Ya, dan ini belum pernah ada teman-teman. Belum pernah dibahas di buku manapun. Dan ini langkahnya langkah nyata. Ada yang minat bukunya? Bukunya pre-order ya. Terjangkau sekali. Hanya sekitar 47.000 saja. Ada yang minat? Hanya harga pre-order hanya 47.000 saja. Ya. Nanti bisa hubungi admin atau DM. Oke? Jadi ada ikhtiar nyata, ada jalur bumi langit. Kita kombinasi. Boleh ke Malaysia, insya Allah ya. Kak Elina nanti bisa kita kirim. Tapi pre-order ya. Launching itu sekitar, karena saya masih menulis nih. Saya masih tulis, belum selesai. Ya, itu sekitar 1 bulanan. Insya Allah nanti lebih cepat lah. Bukunya nggak tebel teman-teman. Bukunya nggak tebel, tetapi insya Allah langsung ke inti-intinya. Jadi nggak bertele-tele, teman-teman langsung bisa praktek. Gitu ya, langsung bisa praktek. Hanya 47.000 saja. Harga normalnya 200.000. Harga normalnya 200.000 bagi teman-teman yang pre-order, nanti bisa kontak admin ya, atau teman-teman nanti bisa DM begitu. Insya Allah ini sebagai sebuah obat galau. Nanti kita informasikan lagi ya, nunggu saudara kita bergabung. Oke, kita mulai dulu. 47.000 buku 9 langkah lunas hutang dalam 99 hari. Saya suka dengan angka 9 ya. Oke. Tertawa bahagia sama tertawa tidak bahagia caranya gimana? Oke, kita bahas kebahagiaan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla yang senantiasa melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada kita, melimpahkan rizki yang begitu dahsyat luar biasa kepada kita walaupun kita tidak memintanya. Dan rizki-rizki itu belum tentu yang kita inginkan, tetapi pasti yang kita butuhkan. Maka wajib bagi kita untuk terus mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya dengan lisan kalimat Alhamdulillah, bukan hanya dengan kalimat Hamdalah, Alhamdulillah, tetapi kita benarkan di dalam hati kita. Kita renungi betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian kita gunakan seluruh anggota badan kita untuk berbuat kebaikan, untuk menolong sesama. Jangan kita gunakan untuk menzolimi orang lain, mengambil haknya orang lain. Kita gunakan tangan, kaki kita, mata kita, pendengaran kita untuk beribadah kepada Allah. Itulah salah satu bentuk ketakwaan kita, bersyukur ya atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kita gunakan mata kita untuk memandang yang baik-baik, yang halal, membaca Al-Quran, melihat tayangan-tayangan yang bermanfaat, menyimak kajian-kajian yang menambah keilmuan, keislaman kita. Terus kemudian kita gunakan telinga kita untuk mendengar sesuatu yang baik-baik. Ya. Oke, Kak Elina, insya Allah bahasa Indonesia ya. Nanti bahasa Indonesia kok. Di bukunya itu bahasa Indonesia. Kemudian kita gunakan telinga kita untuk mendengar sesuatu yang baik-baik. Mendengar ayat-ayat Allah. Kemudian kita gunakan lisan kita bukan untuk mengucapkan sesuatu yang sia-sia. Kita kendalikan betul lisan kita hanya mengucapkan sesuatu yang baik-baik saja. Yang memberikan motivasi bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang lain. Lisan kita gunakan untuk doa, mendoakan keluarga kita, agar kita diampuni Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Kita gunakan untuk mendoakan orang lain. Maka ketika kita fokus mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan kita. Kita gunakan kaki kita langkahkan ke tempat-tempat yang terbaik, ke masjid. Dan mudah-mudahan kelak Allah mudahkan ya kaki kita melangkah tawaf ya mengitari Ka'bah, kita melaksanakan ibadah umrah. Alhamdulillah, itu kenikmatan yang begitu luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul kita rindukan syafaat dari beliau. Kita benar-benar rindu menjadi tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak di surganya Allah Azza wa Jalla, di surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Ini adalah surga tertinggi di mana perbedaan surga ini dengan surga-surga yang lain adalah kita bisa menatap wajahnya Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan tingkat kenikmatan yang paling luar biasa. Mentok, teman-teman. Ya, paling mentok kenikmatannya adalah itu dengan menatap wajahnya Allah Azza wa Jalla. Maka teman-teman, alhamdulillah kita dikumpulkan di sini. Perkenalkan, saya Coach Muhammad Mufti, kembali membersamai teman-teman semuanya, saudaraku yang dirindukan surganya Allah, yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, rahimani wa rahimakumullah. Yang saya cintai karena Allah dan yang dicintai oleh Allah. Yakinlah saat ini surga merindukan kita. Lebih dari kita merindukan surga. Surga lebih merindukan kita. Ya. Kita berprasangka positif, berprasangka baik, walaupun kita belum menjadi orang-orang yang baik. Tetapi saat ini kita sedang berusaha semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita terus memperbaiki diri kita dari sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, yang barangkali kita sadari ataupun yang belum kita sadari. Maka penting sekali kita untuk terus mengkaji keislaman. Dan forum ini bukan dalam rangka mengkaji keislaman ya. Karena memang kapasitas saya bukan seorang dai, bukan seorang ustadz, bukan seorang ulama. Saya manusia biasa, al-fakir yang miskin ilmu. Yang niat saya di sini hanya berbagi agar Allah meridhai kita semuanya. Saya hanya sampaikan sedikit sekali yang saya tahu. Yaitu tentang pengobatan dengan menggunakan terapi Al-Quran.
Itu saja yang sedikit saya tahu. Untuk masalah mengkaji keislaman, bukan kapasitas saya. Ya, saya bukan seorang ustadz, saya bukan seorang dai, apalagi ulama. Ya, saya penuh dengan dosa. Barangkali teman-teman jauh lebih mulia daripada saya. Ya, barangkali teman-teman di sisi Allah jauh lebih derajatnya lebih tinggi. Dan orang-orang seperti saya yang memberikan nasihat belum tentu orang yang bersih dari dosa. Di sini saya sifatnya hanya mengajak. Ketika saya memberikan tausiah, nasihat, saya niatkan untuk menasihati diri saya. Ketika saya memberikan nasihat untuk sholat, untuk zikir, baca Al-Quran, bertobat, saya niatkan betul-betul untuk mengingatkan diri saya pribadi, teman-teman. Karena saya sadar, bisa jadi saya adalah orang yang paling hina. Dan bisa jadi teman-teman adalah orang yang paling mulia. Maka mari kita bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, ya. Terus kemudian kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan untuk menjauhi sesuatu yang Allah murkai. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semua ya? Semakin bahagia atau semakin galau? Mudah-mudahan Allah hujamkan cahaya kebahagiaan ke dalam hati teman-teman, ya. Sehingga teman-teman sudah tidak lagi merasakan galau, sedih. Sekali lagi, kesedihan, kegalauan itu bukan karena kurang uang, tetapi karena kurang iman, ya. Ayo di sini teman-teman, siapa yang galau, sedih karena apa? Curhat, jangan disimpan ya. Jangan disimpan karena sesuatu yang mengganjal dalam hati ini kalau disimpan itu bisa meledak suatu saat, entah itu jadi stres berat ya, bahkan berujung ya jangan sampai ya na'udzubillah menjadi ODGJ. Ya, teman-teman, orang-orang stres itu bisa sampai dalam level gila kalau imannya benar-benar kurang. Ya, na'udzubillah sampai kemudian bunuh diri. Oke, karena kondisi badan. Insya Allah nanti kita bareng-bareng ya. Teman-teman, dengan kekuatan jamaah, kita insya Allah lebih kuat loh. Dibandingkan teman-teman sendiri-sendiri. Ya. Jadi ada sebuah penelitian bagaimana cara agar orang itu cepat mati tanpa kemudian dibunuh ya. Tanpa dibunuh, tanpa kemudian ditumpahkan darahnya. Caranya itu dengan mengucilkan dia. Jadi dikucilkan. Ini penelitiannya kalau tidak salah di daerah Jepang ya. Dibuat kesepian, dibuat nggak punya teman, punya introvert akut, menyendiri, sampai kemudian putus asa. Nah, di situ ternyata penyakit menumpuk di badannya. Nah, maka teman-teman, hati-hati ya. Bagi yang karakternya introvert, luar biasa, sukanya menyendiri, nggak mau bergaul dengan masyarakat, ya. Kalau bahasa anak sekarang itu no lab. Nggak apa-apa, pelan-pelan kita perbaiki ya. Minimal kita berjamaah minimal di grup inilah. Tapi jangan, bagi saudaraku, ikhwan, jangan pernah tinggalkan sholat jamaah di masjid. Ya, minimal itu, minimal. Ya, lebih naik level lagi, kita mulai ya sosialisasi dengan masyarakat. Karena kita itu makhluk sosial, teman-teman. Kita lahir juga dibantu orang, ya kan? Kita sakit dibantu orang, kita semua kebutuhan ini yang bikin orang lain. Kita pakai pensil, ini dibikin orang lain. Kita pakai buku dibuat orang lain. Baju yang kita pakai, ya kan? Ini dibuat orang lain. Kita sakit berobat butuh dokter. Kita semua peralatan rumah yang kita tempati juga dibangun orang lain. Ketika kita meninggal nanti, kita juga nggak mungkin kan jalan sendiri ke kuburan gitu kan. Sudahlah, nggak usah ada yang makain kafan. Minggir, nggak usah bantu. Saya bisa pakai kafan sendiri. Kemudian loncat sendiri, tuing, masuk kuburan sendiri, jebret begitu. Emang bisa. Serem banget kalau gitu ya. Maka teman-teman, dari mulai lahir sampai kemudian meninggal pun, kita butuh orang lain. Maka jangan pernah menyakiti orang lain. Ketika kita menyakiti orang lain, maka sama saja kita sudah siap untuk disakiti orang lain. Karena in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu adalah kembali untuk diri kita. Sebaliknya ketika kita berbuat buruk, keburukan itu juga kembali kepada kita. Maka jangan pernah terlintas dalam pikiran kita sedikit pun untuk menyakiti orang lain, untuk menzolimi orang lain, untuk mengambil haknya orang lain, mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya kita. Maka
pasti itu akan kembali kepada kita. Walaupun tidak dibalas di dunia, pasti demi Allah nanti kita akan merasakan balasannya di akhirat. Seperti halnya teman-teman ya, amal-amal ini akan terasa betul loh ketika nanti di akhirat. Bahkan kalau yang sebetulnya yang peka ya, yang sudah Allah berikan ilham, cahaya, kepekaan, firasat di dalam jiwanya, ini akan merasakan. Ketika berbuat dosa, ini akan betul-betul terasa luar biasa. Demikian juga ketika berbuat baik, maka akan begitu terasa. Begitu nikmat, bisa menikmati manisnya iman. Sholat begitu khusyuk, begitu lezat luar biasa. Ya, betul sekali. Ya, disingkap tabir rahasia. Maka teman-teman yang bisa merasakan manisnya iman, manisnya sholat, manisnya berzikir, Masya Allah, itu kelebihan nikmat yang luar biasa. Ya Allah, tujamkan ke dalam jiwa kita. Maka teman-teman, yuk kita mulai belajar ya, bagaimana cara menikmati setiap ibadah. Amal-amal ini ibaratkan ketika kita nge-lag enggak Kak Bivi Grosir, insya Allah lancar ya teman-teman. Mohon cek komentar apakah lancar jaringannya. Sebelum kita mulai terapi, insya Allah 10 menit lagi. Jangan lupa siapkan air, lancar, oke. Nah, berarti yang bilang nggak lancar, itu fitness, ya. Fitness. Oke teman-teman, silakan siapkan air full, karena besok kita libur. Oke teman-teman, manfaatkan terapi malam ini semaksimal mungkin ya. Karena besok kita libur, dan kita ketemu lagi hari Selasa. Yuk manfaatkan semaksimal mungkin, siapkan air yang cukup banyak untuk minum, untuk mandi, untuk diberikan kepada seluruh anggota keluarga kita, ya, dipakai untuk mandi, untuk ngepel rumah, untuk disiramkan ke halaman rumah, disiramkan ke genteng, dicipratkan seluruh bagian rumah, jika memang rumahnya dirasa bermasalah. Bagaimana ciri-ciri rumah yang bermasalah? Ciri-cirinya adalah ketika masuk ke dalam rumah, kok hawanya sumpek, hawanya panas, bukan karena cuaca, tetapi kita nggak tahu karena apa. Begitu masuk rumah, hawanya ngantuk luar biasa, ya, ngantuk luar biasa. Terus kemudian males, pinginnya tidur-tiduran, nggak produktif, sakit-sakitan. Nah, ini ciri-ciri rumah yang bermasalah. Terus kemudian sering terdengar suara pasir yang dituangkan, ada suara ledakan, ada suara aneh, ya, mungkin ada suara Mbak Kun-kun, ada suara Mbak Kuntil anak. Itu baru kuntil anak, belum kuntil bapak, kuntil simbah, kuntil om, kuntil tante. Ternyata saudaranya banyak ya. Yang kita kenal baru kuntil anak loh, belum kuntil-kuntil yang lain. Oke? Nah, kalau ada suara-suara ketawa, itu nangis, tendang aja teman-teman. Saya dulu pernah pakai metode ngamuk, ya. Ngamuknya itu gini. Jadi anak saya yang pertama itu waktu itu usianya masih balita ya. Jadi orang taunya ini gejala step. Step itu seperti kejang, wajahnya pucat, bibirnya bergetar, matanya ke atas. Nah, saya lihat ini bukan step ini. Ini kayaknya aneh. Kenapa? Selalu ditandai dengan tanda-tanda yang sama. Jadi setiap sepekan sekali biasanya kambuh. Enggak nge-lag Kak Analiana, insya Allah ini lancar ya. Kuntil anak aja udah serem, apalagi kuntil emak. Betul, ini dia ras terkuat ya. Ras terkuat dari golongan jin. Kira-kira kita ini tergolong ghibah golongan jin nggak ya? Ustadz tanya dong, hukum menghibahin golongan jin gimana? Nanti kuntil-kuntilnya baper, nangis. Oh jangan-jangan dia nangis karena itu ya. Jadi jangan-jangan mereka nangis karena kita ghibahin gitu. Ya kita bahas macam-macam Kak Rianti. Jin juga dighibahin. Ya salah siapa mereka gangguin kita? Kalau mereka gangguin tidak mengganggu kita, kita juga baik-baik aja kan? Gitu loh. Siapa duluan coba? Ya. Jadi tadi sampai mana pembahasan? Gara-gara membahas kuntil-kuntil. Oke teman-teman, jadi begini. Saya tadi mau ngomong apa ya? Jadi lupa nih, buyar. Cerita anak. Oh iya, cerita anak, betul. Terima kasih Kak Agini sudah mengingatkan. Saya tuh gampang terdistract ya, terpecah fokus konsentrasinya. Jadi begini, saya melihat ini
anak saya ini dia bukan karena step, tapi gejalanya itu sama. Hampir setiap pekan kambuh. Kambuhnya apa? Senyum-senyum sendiri. Jadi senyum-senyum sendiri, kayak ngobrol melihat satu sudut ruangan yang kosong. Tiba-tiba kemudian kejang. Nah, mungkin bukan step. Saya lihat bukan step, ya. Terus kemudian kejang, habis itu pucat. Saya waktu itu panik ya. Saya waktu itu ya sudah mulai sebagai praktisi ruqyah, tapi kemudian saya masih belum masih belum terlalu banyak menangani pasien. Terus kemudian pada akhirnya waktu itu saya bawa ke rumah sakit, tapi dalam perjalanan sembuh. Dan selalu seperti itu. Kambuhnya itu di rumah, tidak pernah di luar. Nah, saya curiga ini rumahnya bermasalah nih, ya. Rumahnya bermasalah, waktu itu kami masih ngontrak dan rumahnya agak aneh-aneh gimana, memang agak serem juga sih. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ngamuk waktu itu ya. Karena saya belum paham metodenya. Tapi ternyata sembuh juga. Jadi kambuh itu sudah sekitar, ya sudah berbulan-bulan lah, lebih dari 5 bulan selalu kambuh. Akhirnya kemudian yang saya lakukan adalah saya tendang seluruh pintu, ya. Saya tendang seluruh bagian rumah sambil saya ucapkan Bismillah Allahu Akbar. Saya usir itu. Keluar kalian wahai jin terkutuk, jin terlaknat. Terus kemudian saya tendangi semua, beneran saya tendang ya. Saya tendang pintu, jendela, saya pukul, saya lemari, saya gebrak, ada meja saya tendang gitu. Akhirnya Masya Allah teman-teman, Alhamdulillah. Sembuh total setelah itu. Ya, sembuh total. Jadi anak saya nggak saya apa-apain, bahkan tidak saya ruqyah, tapi saya kemudian usir jin yang ada di dalam rumah kami waktu itu yang masih ngontrak. Ya, ternyata Masya Allah sembuh. Ternyata jin itu penakut ya. Jin itu penakut, mereka ketika kita bentak, kita berani, maka sebetulnya mereka juga takut kepada kita. Maka teman-teman yang saat ini merasakan gangguan-gangguan di rumah, ciri-ciri gangguan di rumah, ya, gangguan di rumah itu tadi ya, ada suara aneh, barang sering hilang. Kita, teman-teman pernah ada kasus nggak? Naruh kunci di meja. Yakin tuh naruh kunci di meja. Terus kita tinggal sebentar, yakin kita naruh kunci di situ. Tapi balik lagi kuncinya sudah nggak ada. Kita tanya anggota keluarga, suami, anak, orang tua, nggak bawa tuh begitu. Saya pernah teman-teman melihat langsung secara nyata ya. Jadi saya amati, saya waktu itu naruh apa ya, kunci motor kalau tidak salah ya. Saya yakin kuncinya ditaruh di situ. Tapi kok hilang ya. Terus kemudian saya tatap titik itu, titik saya menaruh tempat kunci ya. Saya tatap terus. Teman-teman, dalam waktu 5 menit ya, itu muncul pelan-pelan. Jadi kayak transparan ya. Awalnya transparan, muncul celing. Tiba-tiba ada. Ya, tiba-tiba ada kuncinya di situ. Nah, ini yang dinamakan sihir halusinasi, ya. Sihir pandangan mata itu ada ternyata. Ya, juga dibahas di kitab Wiqayatul Insan minal jinni wasyaiton, gitu ya. Nah, maka jenis-jenis sihir itu banyak sekali. Tadi ada permintaan apa tuh? Sihir penutup rizki ya. Terus kemudian sihir, waktunya cukup nggak? Ini sudah 20.34. Sihir penutup rizki. Terus kemudian ada sihir penghalang jodoh. Ada sihir tafrik ya, pemisah rumah tangga. Terus kemudian macam-macam, banyak sebetulnya. Oke, ini sedang mulai Kak WHO. Kita bahas, saya sudah janji malam ini membahas tentang konsep rizki ya. Jadi saya bahas sekilas saja ya, pekan depan mudah-mudahan kita bisa bahas lagi. Jadi begini teman-teman, tadi pagi ya ada pertanyaan apakah rizki itu bisa ditutup ya, bisa ditutup padahal rizki kan sudah dijatah oleh Allah ya, apakah kemudian bisa ditutup? Nah, mungkin teman-teman, siapa di antara teman-teman yang saat ini minta waktunya 10 menit, nggak apa-apa ya? Iya, ini ngaji teman-teman. Habis ini kita bacakan ayat Al-Quran, Kak WHO. Kita terapi ruqyah, tetapi minta waktu 10 menit. Dan ini persiapan yang insya Allah jauh lebih penting daripada terapi Al-Qurannya itu sendiri. Sebagai sebuah pondasi mindset atau cara kita berpikir. Ya, kita mau ruqyah 1000 kali pun kalau cara kita berpikir belum ditata, maka ini akan kurang maksimal terapi ruqyahnya. Gitu. Nah, betul ya, gunting kuku sering tuh. Oke, teman-teman, jadi begini. Kita membahas konsep rizki.
Oke ya, 10 menit ya. 10 menit, bismillah. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ini jam 20.35, jam 20.45 insya Allah kita mulai terapinya. Oke, silakan yang belum sholat, silakan sholat. Yang belum wudu, silakan wudu. Yang belum siapkan air, siapkan air. Yang belum siapkan mushaf, kita akan buka Al-Quran lagi secara acak ya. Silakan siapkan mushaf. Dan sebagai informasi selingan, saya menyediakan, sekarang saya sedang menulis sebuah buku teman-teman. Siapa di sini teman-teman yang merasa rezekinya begitu seret? Karir nggak naik-naik kalau bekerja, bahkan gajinya dipotong, atau mungkin banyak sekali pengeluaran yang tidak terduga. Ada saja kebutuhan yang harus dikeluarkan. Ada teman-teman, ini rusak lah, motor harus servis, atap bocor, kemudian listrik boros, kemudian air, dan seterusnya, banyak. Nah, ada yang hutangnya semakin menumpuk, semakin kita lunasi, kok nggak lunas-lunas, butuh lagi. Kemudian yang terjadi adalah gali lubang, tutup jurang, teman-teman. Bukan gali lubang, tutup lubang ya. Gali lubang, tutup jurang. Jurangnya semakin besar, sementara yang kita gali semakin habis. Nah, maka teman-teman, ada kabar gembira. Saya sedang menulis buku, ya. Bukunya judulnya, perhatikan, 9 langkah, ya, 9 langkah lunasi hutang dalam 99 hari. Walaupun teman-teman nggak punya amanah hutang, ini cocok sekali bagi teman-teman yang ingin mungkin ya mendapatkan rezeki lebih berlimpah, ingin segera umroh, ingin membeli rumah, terus kemudian secara cash ya, ingin membeli kendaraan atau membangun pondok pesantren, bangun masjid, ini bukunya cocok sekali. Nah, cuma sayangnya bukunya itu pre-order karena sedang saya tulis dan belum selesai ya. Bukunya nggak terlalu tebal teman-teman, sehingga sangat-sangat aman bagi teman-teman yang bosen dan malas membaca. Bukunya tipis sekali ya. Nah, harga normalnya 200.000 ya teman-teman, tetapi pre-order ini cukup dengan 47.000 saja. 47 apa 49 ya, saya lupa. Sekitar itulah, yang jelas nggak sampai 50. Ya, sudah di-share ya. Sekitar 47 atau 49. Ya, nanti ketika sudah ready, harganya beda lagi. Bagi teman-teman yang minat, ada yang minat, nanti bisa hubungi admin dan masuk ke grup dulu ya. Masuk ke grup dulu. Insya Allah itu bukan hanya sekedar doa teman-teman, karena di situ yang saya tulis, ikhtiar bumi langit. Ya, ikhtiar bumi langit. Ada amalannya, amalan pelunas hutang ada. Tetapi ikhtiar nyatanya itu ada. Jadi saya tuliskan di situ bagaimana step atau tahap ya secara nyata bagaimana kita membangun sumber pemasukan baru yang insya Allah cocok bagi siapapun. Teman-teman gaptek, nggak ngerti bisnis, nggak ngerti cara mencari uang, insya Allah cocok. Ya, cukup dengan sekitar 49.000 kalau nggak salah. Oke ya, yang mau pesan bukunya pre-order, launching itu sekitar, tapi agak lama teman-teman ya, sekitar 1 bulanan. Karena saya butuh nulis ya, dan insya Allah nanti bahasnya ringan, sekitar akhir Desember kita launching. Seperti itu. Bukunya launching sekitar akhir Desember. Mudah-mudahan lebih cepat. Oke ya. Nah, saya jelaskan dulu. Tadi saya janji jam 20.45 ya. Masih ada waktu 5 menit untuk menjelaskan. Oke, yang mau bukunya DM. Segera DM, nanti hubungi admin. Dan masuk ke dalam grupnya. Jadi begini teman-teman. Konsep rizki itu dibagi dua. Konsep rizki itu dibagi dua. Jadi rezeki itu kan kita harus samakan dulu persepsi kita bahwa rezeki itu luas ya teman-teman. Bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar harta. Sepakat ya. Cara join grup nanti kita informasikan. Rezeki itu luas. Ada rezeki bentuk kesehatan. Dan yang tertinggi adalah rezeki berupa nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ini adalah rezeki. Ada rezeki berupa kesehatan, ada rezeki berupa keluarga yang menyayangi kita. Ada rezeki bentuk yang lain, kita dapat pekerjaan, ya, kita dimudahkan untuk ibadah. Judul bukunya 9 langkah lunas hutang dalam 99 hari. Infonya sudah di-share oleh admin. Oke, kembali ke persoalan rezeki. Nah, rezeki itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Rezeki terbagi menjadi dua. Rezeki yang dia mutlak, artinya memang sudah dijatah oleh Allah, dan ini yang tidak bisa ditutup oleh kekuatan apapun, melainkan atas izin Allah. Ya,
Nah, ini juga dibahas oleh Ustadz Khalid Basalamah ya soal itu. Jadi kami memiliki sama-sama pandangan yang sama ya. Nah, beliau juga membahas itu. Nah, ini saya sedikit tambahin dan kita detailkan. Ada rizki yang mutlak dan ini tidak bisa diganggu-gugat. Ibaratkan kalau saya gambarkan ya. Kalau saya gambarkan ini seperti sebuah pohon, teman-teman, ya. Ini sebuah pohon yang ada buah-buahnya nih. Ini mohon maaf ya, teman-teman, gambarnya bagus sekali. Padahal saya pinter gambar loh, teman-teman. Saya dulu juara lomba lukis waktu SMA, SD, SMP, SMA. Misalkan begini. Ini pohon, ya. Ini pohon dan buahnya inilah rizki. Rizki-rizki kita. Entah itu uang, pekerjaan, keluarga yang menyayangi, kesehatan. Ini buah. Buah itu ibaratkan rizki. Nah, maka teman-teman, rizki yang dijatah oleh Allah, itu yaitu ibaratkan buah-buahan yang sudah matang dan jatuh di bawah. Nah, ini yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Ya, ini tidak bisa ditutup oleh kekuatan sihir apapun. Ini rizki yang sudah dijatah oleh Allah. Inilah rizki yang sifatnya mutlak atau mubrom. Ya, ini termasuk kategori takdir mubrom yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, mereka yang dijamin, ya semua makhluk Allah dijamin. Semua makhluk Allah itu dijamin rizkinya. Tetapi teman-teman, kita itu ada satu rizki lagi yang bisa kita ikhtiarkan. Yaitu apa? Yaitu rizki yang ada di atas ini nih. Yang ada di atas ini kita bisa ikhtiar untuk mengambilnya. Yaitu buah-buahan yang ada di atas. Nah, ini yang kemudian bisa ditutup, teman-teman. Ini yang kemudian bisa ditutup oleh kekuatan sihir atau mungkin diisengin orang lain. Tetapi rizki yang mutlak ini nggak bisa ditutup. Nah, bagaimana untuk meraih semua ini, rizki yang di atas ini? Kita bisa menggunakan tangga ya. Oke, tangga misalkan di sini. Kita gambarkan ada sebuah tangga tuh. Nah, tangga inilah ilmu pengetahuan, skill jualan, ya, mencoba berdagang. Terus kemudian ini ikhtiar. Tetapi ini juga tetap dibatasi oleh kehendak Allah. Gitu ya. Kalau misalkan kita sedang usaha tuh menggali ilmu, tiba-tiba tangganya patah. Nah, ini berarti Allah berkehendak. Jadi tetap ada ikhtiar tetapi dibatasi oleh kekuasaan Allah. Sehingga kita hanya berusaha ikhtiar. Gitu ya. Nah, biar ikhtiar kita mengambil rizki tambahan ini rizki ikhtiar namanya. Ya. Atau kalau dalam istilah takdir itu takdir mu'allaq. Takdir yang kemudian masih bisa dirubah. Misalkan kita dalam kondisi orang yang kekurangan. Ya, kita posisinya di bawah nih. Kita orang kekurangan. Kita gambarkan orang di sini ya. Nah, misalkan teman-teman, kita posisinya di bawah nggak punya ilmu. Ilmu ini ibaratkan tangga. Nangkep ya teman-teman? Ilmu ibaratkan tangga, tetapi kita orang yang miskin ilmu, kita kekurangan. Kita golongan du'afa misalkan. Ini tetap dijamin rizkinya. Nah, kita agar bisa meningkat derajatnya, bisa bertambah rizkinya, ya, ini ada, kita bisa mengubah takdir kita. Ini takdir mu'allaq ya, yang masih bisa dirubah, teman-teman. Yang masih bisa dirubah, kita bisa gunakan ilmu pengetahuan kita, kita sekolah, kita kuliah, atau enggak kita ikut kursus menjahit. Nah, ini sama aja tangga nih. Ikut kursus masak, bikin kue, ya, terus kemudian kita akhirnya berbisnis kue. Terus kemudian kita belajar pemasaran, kita belajar affiliate marketing, ya. Nah, ini semuanya tangga. Agar apa? Agar kita naik derajatnya sehingga bisa mengambil rizki yang sifatnya ikhtiar. Inilah takdir mu'allaq ya, yang bisa kemudian kita istilahnya kita tingkatkan jatah rizki kita. Oke, 1 menit lagi siap. Ini udah selesai sebetulnya. Maka teman-teman, tapi ini ya ada tetap dibatasi kehendak Allah. Maka biar kita selaras dengan kehendak Allah, pertama berprasangka baik kepada Allah, terus kemudian kuatkan dengan amalan, doa-doa ya, kuatkan dengan sholat tertib seperti itu. Dan niatkan setiap kita menjemput rezeki itu untuk apa? Seperti itu ya, ujungnya untuk apa?
cari uang untuk apa? Kita ingin dapat penghasilan 100 juta untuk apa? Beli rumah untuk apa? Beli mobil untuk apa? Selalu tanyakan untuk apa. Sehingga teman-teman, dengan kita punya alasan yang kuat, minta tolong kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah kami mendapatkan mobil, membeli rumah secara cash. Untuk apa? Kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, agar rumahku kelak bisa aku gunakan untuk kajian, bisa aku gunakan untuk membagi sembako, bisa aku gunakan untuk menyantuni anak yatim. Ya Allah, mudahkan aku membeli mobil secara cash ya Allah, agar mobil itu nantinya bisa untuk mengirim sembako-sembako ke pelosok-pelosok. Maka teman-teman, ini insya Allah ketika niat kita murni, lurus, ikhlas ya, hanya karena ibadah, maka kita naik dengan tangga ini untuk menggapai rizki yang lebih banyak, itu akan dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu ya. Paham ya teman-teman ya, konsep rizki seperti itu. Jadi rizki yang bisa ditutup oleh sihir itu hanya yang bawah. Yang ini, yang atas ya. Yang atas ini bisa dihalangi oleh orang lain. Nah ini solusinya adalah dengan ruqyah, dengan menjaga diri dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat zikrullah, dengan ayat kursi, ayat-ayat ruqyah. Nah sedangkan di sini ini nggak bisa nih. Allah sudah menjatah ini ya, rizki ini, maka ini tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun. Oke, kita mulai terapinya. Sudah cukup? Ini, oke, insya Allah ya, nanti teman-teman yang merasakan serat rizkinya insya Allah, nanti kita bahas juga di bukunya teman-teman. Ini pembahasan ini insya Allah nanti akan kita bahas di buku. Ya, yang berminat memesan bukunya itu hanya sekitar 49 atau 47, saya lupa. Itu ya. Nanti bisa memesan ke admin launching sekitar akhir Desember, insya Allah. Dan teman-teman yang bosan membaca, malas baca, tenang, bukunya nggak tebel kok. Bukunya tipis. Bukunya tipis, tapi nggak tipis banget. Tapi isinya memang langsung ke poin, kita nggak bertele-tele. Dan disertai dengan cara-cara ikhtiar yang nyata. Jadi bukannya sekedar doa ya. Yang mahal, apanya nih? Pengen bukunya yang mahal. Kalau dimahalin nanti kasihan teman-teman. Sudah punya banyak hutang, kita bebani beli buku mahal, kasihan ya. Ini maksudnya minta bukunya jadi mahal atau gimana? Kok mulia sekali. Oke teman-teman ya, hanya sekitar 49. Sekitar 49.000 saja. Sekarang kita mulai ya teman-teman, bismillah. Oke. Yuk siapkan air. Terus kemudian siapkan mushaf bagi yang tidak berhalangan. Yang sedang tidak berhalangan silakan siapkan mushaf. Oke. Ya hanya 49 aja kok. Bukunya hanya 49 aja. Nanti tapi sistemnya PO ya. PO insyaallah launching sekitar akhir Desember. Kak Khadijah, kalau mahal nanti gini aja strateginya, share ke tetangga. Barangkali tetangga ada yang nitip. Jadi sekali kirim misalkan 10, 20 buku gitu loh. Jadi sehingga ongkirnya murah. Begitu. Oke, kita mulai. Yuk. Kita mulai. Saya izin minum dulu ya. Dari tadi cuap-cuap. Wah, ada semutnya. Kasihan semutnya. Bunuh diri, guys. Kayaknya putus asa. Sudah lama mencari jodoh, tidak ketemu. Akhirnya semutnya bunuh diri. Padahal air putih loh. Ya, bismillah. Oke, silakan teman-teman. Kita baca, yuk. Oh iya, saya keceplosan nih. Untung nggak pelanggaran ya. Allahu Akbar. Biasanya pelanggaran tuh. Oke teman-teman, kita bacakan ya ayat-ayat berikut ini ke segelas air yang kita siapkan. Oke, siap Kak Yuni. Insya Allah nanti semua kita balas, tetapi antri ya. Ada ratusan chat masuk tuh. Oke, bismillah. Yang mau nyiapkan ember silakan ya. Embernya bisa untuk nyiram, tapi jangan nyiram tetangga yang suka ghibah ya. Jangan disiram. Mereka dikasih siraman rohani saja. Yuk, siapkan ember juga kalau ingin meruqyah rumah. Baca ya, ikuti doa saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum.
Ya Fattah, ya Fattah. Ya Razzaq, ya Razzaq. Ya Jabbar, ya Jabbar. Ya Nur, ya Nur. Ya Ali, ya Ali. La haula wala quwwata illa billah. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Yuk kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke air. Bismillah. Kalau sudah siapkan ember, silakan tiupkan juga ke air 1 ember ya. Karena besok kita libur, siapkan air agak banyak. Oke, teman-teman, Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Tangannya nggak usah ikut nunjuk ya, biasa aja. Ini khusus saya gitu. Ya teman-teman, baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian pindah channel aja Kak Bivi Grosir ke channel satunya, Coach Mufti ya. Kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke air. Bismillah. Ya teman-teman, yang sudah menyiapkan mushaf Al-Quran, silakan pegang. Yang sedang berhalangan, gak usah ikutan ya. Nanti di lain kesempatan aja. Kita akan lakukan terapi ini secara rutin. Jadi teman-teman yang sedang berhalangan tidak perlu, walaupun sebetulnya bisa pakai Al-Quran terjemah dan dengan sapu tangan atau sarung tangan. Tetapi karena ini untuk terapi ya, ini dan kita minta petunjuk kepada Allah, ini khusus yang sedang kondisi bersih saja. Oke teman-teman, pegang mushafnya ya dengan kedua tangan. Lalu kemudian baca doa berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh yang ada tafsirnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, pada kesempatan ini, berilah petunjuk-Mu ya Allah. Tunjukkanlah jalan-Mu yang lurus ya Allah. Izinkan aku memohon pertolongan-Mu ya Allah. Dengan melalui perantara ayat-ayat yang akan kubacakan ke dalam air di hadapanku ya Allah. Bismillah,
Allahu Akbar. Silakan teman-teman buka secara acak, ya. Buka secara acak, bebas dimanapun, lalu tunjuk satu ayat yang pertama kali terlihat. Yang sedang halangan, cukup mantau dulu saja ya. Yang sedang halangan, cukup bacakan ayat kursi saja berulang kali ke airnya. Oke teman-teman, ini lancar ya teman-teman, jaringannya lancar. Coba teman-teman pindah ke channel satunya. Saya live di 2 akun, ada Terapi Langit, ada Coach Mufti. Yuk, tunjuk satu ayat, terus kemudian bacakan satu ayat itu saja. Kalau terlalu pendek, boleh sebelumnya atau sesudahnya. Seperti itu ya. Kemudian setelah dibacakan, ditiupkan ke air teman-teman. Bismillah, tiupkan. Yuk dibacakan. Kita berikan waktu 3 menit. Ya, kita berikan waktu 3 menit. Belum terlambat Kak Dewi, langsung saja siapkan air. Ya, ini baru sejak mulai. Yuk, bacakan satu ayat. Kalau nggak bisa baca Al-Quran atau belum lancar, nggak apa-apa, pelan-pelan. Terputus-putus nggak apa-apa teman-teman. Misalkan begini ya, terbata-bata, watlu alaihim naba'anu hin iz qala. Nah, pelan-pelan nggak apa-apa. Ya, pelan-pelan banget. Fa'in tawallaitum, nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting terbaca dan kemudian ditiupkan ke air. Seperti itu ya. Tapi jangan lupa tetap belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, itu ya, Kak Ayusari pelan-pelan aja. Kalau nggak bisa baca Al-Quran, kalau benar-benar nggak bisa sama sekali ya, kalau benar-benar nggak bisa sama sekali, teman-teman ini dilihat saja, ya, dilihat, dibaca, terus kemudian yang dibaca artinya untuk sementara, ya, untuk sementara yang dibaca artinya sementara. Tetapi ayatnya tetap dilihat ya, ayatnya dilihat, terus kemudian artinya dibaca, terus kemudian ditiupkan. Untuk sementara seperti itu. Tapi suatu saat teman-teman harus belajar, ya, bertekad belajar. Iya, tahu dong. Karena kan memang banyak ya, banyak di antara saudara-saudara kita yang memang belum lancar baca Al-Quran. Gak apa-apa. Belum terlambat Kak teman-teman. Teman-teman yang baru saja bergabung, silakan siapkan air ya. Silakan siapkan air. Oke, langsung dibacakan saja. Yuk langsung dibacakan. Bismillah. Mudah-mudahan artinya positif ya. Kalau misalkan ada ayat-ayat ancaman ya, ada peringatan untuk kaum yang zolim, kaum yang ingkar kepada Allah, nggak apa-apa. Tetap dibaca. Mudah-mudahan pertama itu sebagai perenungan. Ya, perenungan, jangan-jangan ini ayat untuk menyindir kita, untuk menampar kita. Tapi kita berdoa, berharap mudah-mudahan ayat itu adalah ayat peringatan bagi makhluk jahat, energi jahat yang ada di dalam diri kita. Gitu, ya. Artinya tentang rezeki, alhamdulillah. Ada yang dapat ayat ancaman, jangan takut. Pertama untuk peringatan diri kita. Kemudian yang berikutnya adalah mudah-mudahan itu ayat ancaman jika ada gangguan sihir atau jin yang ada di dalam diri kita. Gitu ya. Oke? Nggak apa-apa. Yang belum bisa membaca Al-Quran nggak apa-apa. Ya, dapat ayat soal sihir. Nah, kemungkinan memang ada kaitannya. Jadi rata-rata ya, itu ayat itu relate banget. Nyambung banget dengan kasus teman-teman. Ya. Jadi yang dapat ayat sihir, ayat ancaman, ayat peringatan, ayat azab Allah, jangan takut. Berpikir positif kepada Allah. Bisa jadi itu memang pertolongan Allah. Allah langsung menegur ya. Allah langsung menegur jin yang ada di dalam badan kita melalui langsung ayat-ayatnya. Seperti itu ya. Untuk atas namanya nanti ya, untuk transfer bukunya nanti atas namanya kita sampaikan. Seperti itu, relate ya. Oke, mudah-mudahan ayat yang dapat ayat azab, peringatan, ayat siksa, dan seterusnya itu untuk memperingatkan gangguan yang ada di dalam diri kita karena mereka sudah terlalu bandel. Oke, sudah ditutup, sudah dibaca. Yuk teman-teman, ditiupkan ke air ya. Sudah ditiupkan ke air. Kita sekarang ruqyah diri kita dulu. Yuk kita ruqyah diri kita. Yang baru saja bergabung, bacanya satu ayat saja Kak Karamel. Perhatikan jadwal live kita Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Mudah-mudahan besok kita sempatkan untuk live siang ya. Mudah-mudahan, karena saya sedang membagi waktu padat sekali. Mudah-mudahan bisa saya sempatkan live siang selain hari itu. Selain hari Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Siang.
Nah, kalau yang Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis itu pagi jam 6, malam jam 20 WIB. Oke teman-teman yang baru saja bergabung, langsung saja silakan yuk posisi berdoa. Ikuti doa yang saya ucapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang siang belum kita jadwalkan. Nanti masuk dulu ke dalam grupnya teman-teman ya. Masuk dulu ke dalam grupnya, nanti kita informasikan jadwalnya di grup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berikrar mengharamkan badanku menjadi media tempat tinggal jin, tempat tinggal sihir. Ya Allah, izinkan aku memohon kepadamu untuk tidak mengizinkan siapapun dari makhlukmu ya Allah mengendalikan hati dan perasaanku. Hanya aku atas izinmu ya Allah yang bisa mengendalikan hati dan perasaanku. Yo, yang baru saja bergabung ikuti ya. Ya Allah, aku berlepas diri dari ikatan sihir atau ikatan jin, baik jin khodam atau jin nasab, jika ada di badanku ya Allah. Jika jin tersebut datang karena perbuatan keluarga besarku atau karena perbuatan leluhurku yang selama hidupnya berbuat kesyirikan, ya Allah, lepaskan ikatan tersebut. Hancurkan ikatan tersebut ya Allah. Aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Yang baru gabung langsung ikuti. Ya Allah, jika gangguan sihir atau jin dalam badanku tidak mau keluar, ya Allah, jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi sebagai racun yang teramat panas bagi para jin tersebut, sebagai racun yang menghancurkan para jin tersebut dan sihir jika ada di badanku. Bismillah, Allah Akbar, tiupkan ke tangan, tiupkan ke air, bismillah. Ya teman-teman diusap, kita baca ayat kursi dan setelah itu 2 ayat terakhir Al-Baqarah ya, 285, 286. Yang belum hafal 2 ayat terakhir Al-Baqarah cukup dengarkan saja. Kak Alfi, ikuti saja yuk, ikuti saja, langsung tempelkan di dada dan perut seperti ini. Ini untuk pengobatan berbagai macam keluhan ya, termasuk konflik rumah tangga dan apapun itu. Yuk diusap, kita baca minumnya nanti, Kak Uma Malik. Kita baca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan, tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kita baca Amanar Rasulu ya, 285, 286 Al-Baqarah. Yang belum hafal, cukup dengarkan saja, fokus, konsentrasi, jangan terpejam ini matanya ya. Lihat layar. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi.
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiupkan ke dada dan perut kita. Terus kemudian tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Teman-teman tarik ke atas ke dada ya, sampai di dada diusap teman-teman. Sampai di dada diusap, kita bacakan surat Al-Zalzalah ya. Yang belum hafal cukup dengarkan saja, jangan terpejam matanya, silakan lihat layar handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan ke dada kita. Tiupkan ke air, bismillah. Teman-teman tarik ke atas ya. Tarik ke atas sampai di tenggorokan, ucapkan keluar, wahai musuh Allah. Aku ikhlas, aku ridho, gangguan ini keluar melalui mulutku. Ya, didorong ke depan, ucapkan ukhruj. Ya adu Allah, cabut ke depan, kemudian batuk-batukan. Ya, yang mau muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan ya. Karena salah satu cara keluarnya gangguan di dalam badan kita adalah dengan melalui muntahan. Tepuk-tepuk yuk. Tepuk-tepuk silakan dadanya. Bismillah Allah Akbar. Bismillah Allah Akbar. Yuk, ucapkan kalimat ini teman-teman. Jangan terpejam ya. Yuk, buka matanya. Buka matanya, jangan terpejam. Yang berat banget ya melihat layar silakan paksakan. Minta tolong kepada Allah, ya Allah mudahkan mata ini menatap layar handphone ya Allah. Yuk, teman-teman. Ketuk-ketuk dadanya. Terus kemudian ucapkan kalimat-kalimat ini teman-teman. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Wahai diriku, tetaplah bahagia, tetaplah bersemangat. Aku pemaaf, aku penyayang. Bukan aku kalau pendendam. Bukan aku kalau pembenci. Aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Aku maafkan orang-orang yang telah merusak kebahagiaanku. Aku maafkan mereka. Tidak kuizinkan siapapun dari makhluk Allah mengendalikan hati dan perasaanku. Hanya aku atas izin Allah yang bisa mengendalikan perasaanku. Wahai jin terlaknat, keluar kalian, dibentak ya teman-teman ya, karena jin ini takut dengan bentakan kalian, bentakan kita. Keluar, wahai musuh Allah, tarik ke atas teman-teman, tarik nafas, kemudian batuk-batukan. Ukhruj ya Allah, seperti itu, cabut. Nah sekarang teman-teman, rasakan bagian mana yang sakit, yuk diminum dulu airnya. Sekali tegukan dan pelan-pelan ya. Seperti minum air panas, bismillah, jangan lupa, pelan-pelan harus bunyi. Seperti ini, bismillah.
pakai tangan kanan ya, teman-teman. Ini karena mirror kelihatannya pakai tangan kiri. Ini tangan kanan saya. Oke, teman-teman, silakan diminum. Yang muntah silakan dimuntahkan. Perhatikan ciri-ciri adanya kemungkinan adanya gangguan sihir atau jin. Sendawa, cekukan ya, kemudian batuk-batuk, kemudian mual, mules, pingin BAB, pingin BAK, segera silakan ke kamar mandi. Terus kemudian pusing luar biasa, jantung berdetak kencang, sesak nafas, ada sesuatu yang mengganjal, ya, airnya jadi pahit, berubah rasa, airnya jadi asin, manis, airnya jadi kental kayak oli, muntah darah, teman-teman jangan takut, ya. Terus ada sesuatu yang bergerak di dalam badan, sini ada mengganjal seperti rambut atau kapas, ngantuk luar biasa, ya, ngantuk luar biasa. Oke, teman-teman silakan dituang sedikit airnya, ya, terus kemudian oleskan, dipijat ke sini, kepala. Yuk, dipijat ke kepala. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya, teman-teman yang merasakan semua ciri-ciri yang saya sebutkan, kemungkinan ada gangguan sihir. Maka malam ini akan kita hancurkan ya. Jika masih ada reaksi terus, maka teman-teman wajib untuk terus ikut terapinya. Rutin setiap Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Ya, Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis, pagi jam 6, malam jam 20. Ini besok kita libur, maka malam ini kita maksimalkan. Yuk, yang belum menyiapkan air, segera siapkan air. Ini masih mau saya tambahi dengan pembacaan ayat-ayat tambahan. Ya, yuk teman-teman perhatikan bagian tubuh yang terasa sakit, tiba-tiba sakit, atau pusing, atau sesuatu yang aneh di dalam badan. Yuk tepuk-tepuk. Caranya begini teman-teman, perhatikan penanganannya. Teman-teman jangan takut ya. Jangan takut, perhatikan penanganannya. Nanti dulu Kak Junior, nanti akan kita bacakan ayat ya. Ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Agak keras teman-teman, tiupkan ke telapak tangan. Tangan kanan ya. La haula wala quwwata illa billah, tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, tiupkan. Nah, tempelkan di bagian yang terasa sakit, nyeri, kemudian ada rasa pegel-pegel, sesuatu yang berjalan, misalkan di sini nih. Bismillah, Allahu Akbar, tepuk-tepuk, terus kemudian cabut, Bismillah, Allahu Akbar, buang. Seperti itu. Kalau bagian sini, ini jangan keras-keras ya. Misalkan dada kemudian sakit luar biasa, Bismillah, Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, tiupkan, kemudian diusap, Bismillah, Allahu Akbar, cabut, Allahu Akbar, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, keluarkan gangguan ini, ya Allah. Nah, teman-teman rata-rata ini, saya lihat teman-teman yang merasakan reaksi ini biasanya pasti bermasalah hatinya. Ya, mungkin sedang merasa tersakiti, merasa terzolimi, mungkin suaminya sedang aneh-aneh, teman-teman merasa dikhianati ya oleh suami, oleh sahabat, oleh tetangga, oleh mertua, oleh orang tua, sedang konflik ya, teman-teman, maka yuk hatinya yang diberesin, ya Allah, mudahkan aku memaafkan orang lain, begitu ya. Aku bahagia, aku sabar, diketuk-ketuk teman-teman sini ya, naik ke atas. Ya Allah, mudahkan aku maafkan orang lain. Aku sabar, aku bahagia. Aku sabar, aku bahagia. Aku pemaaf. Yuk teman-teman sambil urut ya. Saya tunjukkan titik-titiknya. Silakan diurut dari mulai jari-jari kaki. Jari-jari kaki silakan diurut. Insya Allah ini hanya sekitar 10 menit ya teman-teman. Kita bacakan ayat-ayat Allah. Jari-jari kaki diurut. Telapak kaki ditepuk-tepuk teman-teman seperti ini. Tepuk-tepuk. Bismillah, Allahu Akbar. Yang muntah, mudah-mudahan penyakitnya keluar semua. Yang muntah, mudah-mudahan penyakitnya keluar semua. Gangguan non-medis atau medis keluar semua. Penyakitnya, yuk teman-teman gini. Tarik nafas ya. Tarik nafas lewat hidung. Kemudian keluarkan lewat mulut sambil istighfar. Dan bayangkan semua penyakit kita keluar lewat mulut. Bayangkan dengan kuat. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Boleh dibantu dengan tangan, yuk. Tarik nafas panjang, bismillah, bismillah. Hembuskan lewat mulut, sambil kita bayangkan penyakit kita, gangguan sihir, jin, dan seterusnya keluar lewat mulut. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Begitu ya, bisa dibantu dengan tangan begini. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah, bismillah, seperti itu. Oke, sambil diurut ya. Ulangi berkali-kali sambil diurut-urut kakinya, betis, paha. Jangan lupa pinggang sini. Kemudian punggung ditepuk-tepuk ya.
Terus kemudian bawah ketiak. Terus kemudian sini. Jangan lupa dioles air nih. Tengkuknya teman-teman. Dioles air. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Pijet-pijet, dada tepuk-tepuk, setelah itu biasanya muntah. Bismillah, Allah Akbar. Keluar, wahai jin terlaknat. Seperti itu ya. Batuk-batukan. Biasanya akan muntah. Oke, silakan sambil ditepuk-tepuk. Pokoknya seluruh bagian badan saja. Kalau nggak hafal titik-titiknya ya. Saya akan bacakan beberapa ayat. Ya Allah, jadikan ayat ini, ya Allah, ayat penghancur segala macam gangguan, baik medis ataupun non-medis yang ada di badan saudara kami. Ya Allah, hancurkan sihir yang ada di badan saudara kami. Ya Allah, hancurkan jin, baik jin khodam, jin nasab yang mereka tidak mau keluar dari badan saudara kami yang menonton tayangan ini. Wahai jin terlaknat, aku peringatkan kalian, walaupun kami tidak bisa melihat kalian, tapi demi Allah, Allah melihat kalian, menyaksikan kezoliman kalian yang tidak mau keluar dari badan saudara kami. Keluar, ukhruj, ya adu Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Teman-teman tepuk-tepuk yang bagian nggak nyaman, perut nggak nyaman tepuk-tepuk, dada nggak nyaman tepuk-tepuk, pundak tepuk-tepuk. Kalau dompetnya nggak nyaman, dompetnya ditepuk-tepuk ya. Kita nanti habis ini bahas masalah dompet tipis ya. Insya Allah kita ada solusinya. Tepuk-tepuk silakan teman-teman. Yang kepalanya pusing pijit-pijit ya, tengkuknya nih. Ya, 5 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. 5 menit lagi Kak Yuni. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Teman-teman jangan merem ya, jangan tertutup matanya. Silakan paksakan diri, ya Allah berilah kekuatan untuk menatap layar di depanku ya Allah, seperti itu. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Yuk 2 menit lagi teman-teman. Tepuk-tepuk bagian yang sakit. Yuk yang pusing banget pijit-pijit kepalanya teman-teman. Seperti ini. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya dibuang seperti ini ya. Bismillah, bismillah. Atau bisa dipakai 2 jari begini ya. Bismillah, bismillah. Sini juga tengkuknya. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Teman-teman lihat tengah telapak tangan saya. Yuk dipaksakan lihat. Yang mual usahakan sampai muntah ya. Lihat telapak tangan tengah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 menit lagi. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أركك من كل شيء يؤذك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أركك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. La haula wala quwwata illa billah. Teman-teman silakan posisinya begini. Yuk semuanya yuk. Dicengkram kepala belakang dengan posisi jempol ini di sini ya. Seperti ini. Posisinya di sini jempol. Kemudian 4 jari lainnya ke belakang sini ditekan. Kepalanya agak ditekan begini. Semuanya agak nekan ya. Yuk jangan dilepas dulu, jangan diturunkan dulu sebelum saya minta. Sambil pandangannya lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Yuk teman-teman, boleh dilepas silakan. Yang dilepas pegangannya ya, bukan tangannya gitu. Oke, silakan bisa diminum ya airnya. Saya balik dulu ya videonya sebentar. Silakan diminum, perhatikan dengan 3 kali tegukan. 3 kali tegukan dengan tangan kanan. Yuk, bismillah, awali dengan bismillah. Alhamdulillah. Tegukan yang 2, bismillah. Alhamdulillah. Tegukan yang ketiga, bismillah. Alhamdulillah. Sisanya teman-teman, untuk membasuh, untuk memijit bagian-bagian yang sakit. Perhatikan teman-teman, Ruqyah live kita, jadwalnya perhatikan ya. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Pagi jam 6, terus kemudian malam itu jam 20 WIB. Tapi mudah-mudahan besok kan bukan jadwalnya ya. Berarti yang bukan jadwalnya itu setiap Senin, Rabu. Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat itu kan bukan jadwalnya. Mudah-mudahan siangnya jam 1 bisa kita adakan. Yuk teman-teman, sampaikan reaksinya seperti apa. Silakan dioleskan airnya. Jangan semuanya diminum ya. Digunakan untuk memijat bagian, disiram dulu nih. Untuk mijat kepala ya, silakan. Iya, sebentar. Ini nanti saya informasikan masuk ke dalam grup. Teman-teman yang ketinggalan masuk ke dalam grup. Nanti ada info ya, ada info kapan ruqyahnya seperti itu. Dan grupnya itu sebagai sarana untuk terapi ya. Jadi terapi kita itu ada 7 metode teman-teman ya, 7 metode. Boleh airnya bisa untuk meruqyah rumah, disiramkan di rumah, termasuk teman-teman yang punya usaha kelihatan tutup terus, padahal selalu buka. Ya, disiramkan di halaman rumah, halaman toko, genteng, silakan. Oke, yang mau mual nggak bisa keluar, tepuk-tepuk di sini nih. Bismillah, 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 Allahu Akbar. Minta tolong kepada Allah, ya Allah, keluarkan gangguan ini ya Allah. Boleh ditambah. Yang terlambat, airnya sedikit, boleh dicampur. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik ke atas, bismillahirrahmanirrahim. Tarik ke atas, kemudian batuk-batukan. Allah Akbar. Boleh, silakan Kak Nirwana, boleh diminum suami. Teman-teman, saya live di 2 akun ya. Saya live di 2 akun. Saya izin pamit yang akun satunya, yang akun Coach Mufti. Silakan yang ada di akun Coach Mufti, pindah ke akun Terapi Langit ya. Karena Kak Fitri, Kak Nirwana, teman-teman yang lain yang ada di akun Coach Mufti, silakan pindah ke akun Terapi Langit. Karena saya mau menunjukkan bagaimana cara masuk ke dalam grup. Sementara HP saya cuma 2 ya. Silakan pindah ya. Yang di sini nih, yang di akun Coach Mufti. Yang di sini jangan off dulu. Saya akan tunjukkan bagaimana cara masuk ke dalam grup. Sebentar, sebetulnya sudah selesai, tapi saya ingin tunjukkan ya cara masuk ke dalam grup. Saya pamit dulu untuk yang akun satunya ya. Mohon maaf sekali. Cari saja Terapi Langit. Oke, jadi begini teman-teman. Bentar. Oke, teman-teman yang masih merasakan reaksi, boleh konsultasi ya. Terus yang ingin masuk ke dalam grupnya, jadi gini teman-teman. Sebentar, saya ambilkan panduan dulu ya. Sebentar banget. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita itu ada 7 metode Terapi Langit. Suaranya hilang, iya kah? Suaranya masih ada loh. Oke, yang masih merasakan reaksi, coba renungkan. Ya, ada masalah apa nih? Biasanya bermasalah hatinya. Yang masih reaksi, boleh Kak Ernawati, boleh ditambah airnya. Ya, yang mual-mual nggak bisa muntah, biasanya ada masalah hati nih. Ada sedang konflik dengan keluarga, dengan suami biasanya, seringnya. Atau kalau nggak punya masalah, bisa jadi ada sihir. Ya, coba teman-teman perhatikan nih, teman-teman. Perhatikan ya. Mana sih? Oh, ini ya. Ini teman-teman. Teman-teman ada nggak foto makhluk bernyawa di rumah? Coba diturunkan. Atau bisa jadi teman-teman ada jimat yang terpasang di rumah. Seperti itu. Kalau misalkan nggak punya masalah keluarga ya, coba dicek, bisa jadi rumahnya ada jimatnya. Maka ayo kita tuntaskan terapinya, bukan hanya melalui live streaming, tetapi juga melalui grup. Ada 7 metode ya. Ada 7 metode yang akan kita praktekkan. Nah, salah satu metodenya itu kita praktekkan melalui live streaming. Ada metode inner pause yang sering kita ucapkan tuh. Saya bahagia, saya sabar. Nah, itu inner pause ya. Kemudian ada terapi ruqyah dan ada 5 metode yang lain. Nah, itu akan kita praktekkan di grup. Sekaligus di grup ini sebagai sarana untuk
mendapatkan informasi kapan live. Kadang saya juga live dadakan teman-teman. Ya, oh iya ada masalah dengan anak, dengan suami, ya. Kalau foto keluarga kepotong, insya Allah nggak apa-apa ya. Tapi yang bahaya adalah kalau yang full badan sampai kaki nih. Itu bisa menjadi sarana tempat tinggal jin, gitu ya. Boleh Kak T dicipratkan ke tempat usaha. Ya teman-teman, karena waktunya terbatas, ya. Saya sebentar lagi mau pamit. Masuk ke dalam grup dulu yuk. Masuk ke dalam grup dulu. Nanti teman-teman konsultasinya lewat WhatsApp ya. Lewat WhatsApp tuh teman-teman. Oke, silakan klik di sini. Teman-teman masuk ke dalam grupnya, pencet di sini sampai muncul begini. Intinya adalah ke bio profile ya teman-teman. Nah, bio profile ini teman-teman yang mau konsultasi di TikTok-nya tinggal pencet message. Tapi kalau teman-teman mau masuk ke dalam grupnya, ini nih, ada tulisan grup terapi gratis, kelihatan ya? Grup terapi gratis. Nah, yang dipencet itu yang ini, yang terapilangit.com-nya ini teman-teman. Ya, termasuk foto kiai, foto apapun, sebaiknya jangan dipajang. Karena itu bisa menjadi sebuah media gangguan. Nah, intinya, sebentar, ini akan menuju website ya. Ini website Terapi Langit. Nah, teman-teman silakan masuk ke sini. Nanti teman-teman lihat adminnya. Nomor saya itu sebagai admin. Begitu, ya. Saya di Jogja, teman-teman. Oh ya, yang ingin dibantu terapi secara langsung ada. Yang Jogja sekitarnya. Yang ingin dibantu terapi secara langsung, bukan hanya sekedar lewat online, tetapi offline saya tangani per orang. Ini kita adakan acara tanggal 22 Desember, ya. Teman-teman, tanggal 22 Desember kita adakan acara di Jogja, infaknya normalnya 1,5 juta, ya. Tapi khusus untuk yang pembayaran sampai 30 November ini cukup dengan 329. 329 saja, ya. Kalau di luar rata-rata kalau dibantu terapi dan seterusnya itu rata-rata di atas 500 ya teman-teman ya. Nah ini cukup dengan 329 itu untuk ini teman-teman sewa tempatnya. Karena kita pakai hotel ya. Kita seminar di hotel. Bagi teman-teman yang punya masalah berat ya. Masalah berat selalu sedih luar biasa, konflik dengan suami. Kemudian sakit-sakitan. Kemudian usaha tutup di Jogja. Nah, yang di luar Jogja, ini sama caranya teman-teman, geser sedikit nih. Yuk masuk nih. Masuk grup seminar Bandung, seminar Jakarta, seminar Surabaya. Sementara baru ada di 3 tempat ini. Bagi teman-teman yang ingin menghendaki di kota lain, silahkan japri. Ya. Nanti kalau yang banyak, misalkan, coach adakan di Tangerang misalkan. Oh, yang ternyata yang japri Tangerang ada 50 orang. Maka kita akan adakan di Tangerang. Gitu ya. Jadi intinya kita akan adakan kota yang walaupun nggak terjadwal, ini kan nggak terjadwal ya. Tangerang tuh nggak ada jadwalnya, Aceh nggak ada jadwalnya, Bali nggak ada jadwalnya. Teman-teman boleh ajukan saja. Coach, tolong bisa seminar di Bali misalkan, nggak apa-apa, gitu ya. Oke, yang berminat bukunya, ini saya sematkan ya, ini hanya 167. Hanya 167 dapat 4. Ada buku terapinya praktek. Ini ada praktek ya, ada kalimat-kalimat positif dan ini testimoninya banyak banget dari mulai berhasil hamil, lunas hutang, sembuh penyakit, ya, damai masalah keluarga, sampai barang dagangannya yang nggak laku 1 tahun bisa diborong 20 juta. Ya, itu testimoni dari member kami. Dan buku panduannya full color sehingga teman-teman nggak usah khawatir malas baca karena ini seperti baca majalah. Ya, fontnya juga gede-gede, insya Allah cepat selesai. Gitu ya. Saya sambil sematkan di ini ya, di keranjang kuning. Dan teman-teman, ada satu buku lagi yang siap saya tulis ya. Ini informasi siapa di sini teman-teman yang punya tanggungan amanah hutang puluhan juta, ratusan juta hingga miliaran. Yuk komentar. Saya sedang menulis solusinya ya. Jadi saya menulis sebuah buku, insya Allah launching sekitar akhir Desember teman-teman ya. Jadi judulnya adalah 9 langkah lunas hutang dalam 99 hari. Seberapapun besarnya, ada yang miliaran. Saya pernah punya hutang miliaran teman-teman. Alhamdulillah ya Allah lunasi itu. Nah, 9 langkah lunas hutang dalam 99 hari. Nah, ini pre-order. Pre-order ya. Bukunya nggak terlalu tebal, sekitar inilah segini, lebih tipis lagi. Dan isinya langsung ke poin, bukan hanya sekedar doa teman-teman ya. Ini saya sambil sematkan dulu. Saya izin sambil sematkan dulu ya. Bagi teman-teman yang menghendaki
Yang ini buku Terapi Langit. Kalau yang buku lunas hutangnya itu sistemnya pre-order teman-teman. Jadi ready-nya itu sekitar akhir Desember ya. Jadi harga normalnya 200.000, khusus yang pre-order itu sekitar 49.000. Ya, 49.000 saja. Itu sangat terjangkau, sengaja kita jual murah agar teman-teman terbantu. Oke, yang butuh buku terapinya, ini sebetulnya bisa teman-teman. Ini bisa dengan melalui perantara buku ini ada metode untuk lunas hutang. Tetapi yang lebih detail nanti saya tulis ya. Saya lebih detail tulis di buku khusus, judulnya adalah 9 langkah. 9 langkah lunas hutang dalam 99 hari. Insya Allah kalau 7 juta itu nanti 3 bulan bisa lunas ya. Mau puluhan juta, mau ratusan juta, itu ada metodenya. Bukannya sekedar doa, kita tetap selipkan doa ya. Ada doa-doa yang kemudian kita panjatkan kepada Allah, ya, banyak istighfar, kemudian Allah maghfini bihalalika an haramika, wa aghnini bifadlika amman siwak. Ada doa, tetapi harus ada ikhtiar nyatanya. Oke? Yang minat 49.000 saja, nanti nggak disematkan di keranjang kuning, tapi lewat admin. Nah, maka teman-teman masuk ke dalam grup dulu, nanti pesan ke admin. Ke admin, saya mau PO buku lunas hutang, begitu ya. Judulnya 9 langkah lunas hutang. Jadi memang ada 9 tahap. Jadi kalau teman-teman ikuti tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, sampai tahap 9, insya Allah lunas. 99 hari. Seperti itu. Ruqyah untuk usaha, perhatikan teman-teman, ada. Kalau ingin secara mandiri pakai bukunya bisa, ya. Mau umroh bisa, nanti pakai buku itu juga bisa. Karena bukan hanya, kita kan targetnya di buku itu ada pembahasan tentang ini ya. Bagaimana membangun penghasilan. Karena kita nggak bisa teman-teman, misalkan gini ya. Teman-teman, iya boleh ke Kak Heni. Teman-teman ada yang punya hutang di atas 100 juta, sementara penghasilannya itu mohon maaf hanya misalkan UMR 2 juta, 3 juta per bulan, dan itu pun nggak bisa nabung lagi. Nggak bisa nabung lagi, hanya cukup untuk makan. Kadang bingung ya, gimana ngelunasinya gitu kan? Harus dari mana? Nah, maka teman-teman, tidak cukup hanya sekedar mengandalkan pemasukan yang ada. Kita ada di pekerjaan, maka harus membangun pemasukan yang lain. Dan ini insya Allah cocok untuk semua orang. Jadi nggak bisa mengandalkan dari pekerjaan kita, gaji dari pekerjaan kita, atau sekarang kita membangun bisnis, dan susah, 600 juta ringan, insya Allah. Saya lebih dari itu. Saya lebih dari 1 miliar. Ya. Teman-teman, 600 juta itu masih ringan. Caranya, jangan mengandalkan pemasukan dari pekerjaan kita atau bisnis yang kita kembangkan nggak maju-maju tuh. Harus ada cara baru. Ya. Cara baru, 2 miliar, insya Allah, Kak Ernawati. Nanti ada caranya, ada strateginya. Ya. Kita harus membangun pemasukan baru yang itu relatif gampang dibangun dan minim resiko. Dan cocok untuk siapapun. Ya, intinya membangun pemasukan baru lah, begitu ya. Oke, saya tunggu teman-teman masuk ke dalam grup. Nanti silakan bisa DM ke admin ya. Untuk DM ke admin, untuk PO bukunya. Insya Allah harga PO 49.000. Terus kemudian judul bukunya belum launching Kak Yuniar. Judulnya itu 9 langkah lunas hutang dalam 99 hari. Seberapapun, insya Allah kita yakin Allah Maha Kaya. Begitu ya, Allah Maha Kaya. Seberapapun tidak jadi masalah. Begitu. Oke, masuk ke dalam grupnya. Ada yang belum masuk grup, silakan DM. Ya, yang nggak maju-maju usahanya nanti kita berikan panduan. Oh iya, yang nanti pesan bukunya, yang PO bukunya, nanti kita dampingi loh. Bukan hanya sekedar, bukan yang sekedar suruh beli, suruh baca, praktek sendiri, enggak. Kita dampingi teman-teman. Kita dampingi sampai benar-benar lunas hutangnya. Siap ya? Dan grupnya nanti beda. Ya, grupnya nanti beda, bukan grup Terapi Langit yang saat ini teman-teman masuk, tapi grupnya beda. Seperti itu. Oke, hanya 49.000 aja. Kalau jodoh pakai ini, kalau jodoh pakai yang ini teman-teman. Kalau masalah jodoh pakai yang buku ini. Seperti itu ya. Atau masuk ke dalam grup dulu, ikuti yang gratis aja ya, karena jodoh itu sebetulnya cukup ya rutin ruqyah aja. Kalau untuk pre-order ini ditransfer dulu ya teman-teman ya, kalau yang untuk pre-order seperti itu. Pesannya bisa ke DM, bisa ke Japri Admin begitu. Oke ya, silakan Japri Admin. Bukunya ada 2. Ini yang untuk semua masalah,
Jadi ini membahas anak berkebutuhan khusus, ini membahas penghalang rizki, terus kemudian ini membahas tentang keluhan medis non medis, ya. Nah, satu lagi bukunya itu khusus untuk pembahasan lunas hutang, tapi pre-order. Judulnya adalah 9 langkah lunas hutang dalam 99 hari. Boleh pesan semuanya, boleh Kak Aba Alim, silakan dua-duanya. Ini untuk umum, kalau yang buku satunya itu khusus untuk masalah hutang. Oke, saya spill cara terakhir ya, masuk ke dalam grupnya sebelum saya pamitan. Karena saya sebentar lagi ada agenda, silakan teman-teman sini klik ya. Intinya menuju ke bio profile. Nah, di sini teman-teman bisa pesan di sini nggak apa-apa ya, untuk pre-order bukunya pesan di sini nggak apa-apa. Terus kalau yang ingin masuk ke dalam grupnya di situ. Nah, di sini ya. Intinya masuk ke tombol yang atas dulu aja sini. Terus yang ingin ikut seminarnya, ini ada Bandung, Jakarta, Surabaya. Ini langsung saja masuk ke pilih, tinggal teman-teman di daerah mana, seperti itu. Ya, sekitar Januari. Bandung, Surabaya, Jakarta, Tangerang itu sekitar Januari. Jogja yang pengen ngumpul 22 Desember ya ngumpul ya. Teman-teman yang ngerasa sedih terus insya Allah bahagia setelah selesai seminar. Teman-teman yang selama ini ada keluhan terus ya. Selesai seminar insya Allah nanti happy walaupun mungkin masalahnya belum selesai tapi paling tidak hati tenang dulu. Kalau hati tenang kan mikirnya jernih ya. Bisa dapat inspirasi enak, lebih tenang menghadapi masalah. Oke, sampai ketemu. Mudah-mudahan doakan ya besok siang saya bisa live jam 1 kalau live kalau jadi. Tapi kalau enggak pun kita ketemu lagi hari Selasa jam 6 WIB. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berkenan mampir di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses dunia akhirat untuk teman-teman. Lunas hutang bagi yang punya hutang. Segera Allah panggil ke Baitullah. Kemudian Allah lancarkan rezekinya. Allah mudahkan teman-teman. Kita semuanya membangun keluarga. Sakinah mawadah warahmah. Kata Etina insya Allah bisa japri aja. DM saja. Nanti kita interview dulu ya. Interview dulu sudah sejauh mana. Sudah pakai ikhtiar seperti apa. Cara ikut seminar di Jogja. Kak Yeni DM yuk. Kak Yeni DM ya. Paham cara DM atau masuk ke grupnya dulu. Nanti boleh curhat-curhat ya. Siap, testimoninya sudah banyak. Untuk testimoni apa nih? Testimoni kalau pemakaian buku itu sudah di sini nih. Ada di sini di belakang. Sudah kita cantumkan ya. Nanti di buku dibaca aja. Kalau nanti minta ke admin ya. Kita punya banyak ribuan testimoni. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sukses dunia akhirat untuk teman-teman semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lusa ya, Selasa. Mudah-mudahan besok bisa live jam 1. Cara DM, Kak Yeni belum tahu cara DM. Ini padahal sudah ditutup dengan pamitan loh. Cara DM-nya ini loh. Pokoknya menuju bio profile ya, bio profile ini diklik atas. Nah, muncul begini kan? Kiri, pokoknya pojok kiri atas, nah muncul begini, sampai muncul begini ditekan aja. Nah, itu ada tulisan message tuh, atau pesan. Ini dipencet aja. Seperti itu. Nah, silakan konsultasi di sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya teman-teman ya.